Kula terangaken. Pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya janggal sekali dalam memaknai hakikat. Kalau dalam adat pesantren, biasanya itu kalau anak-anak yang sudah bisa baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu boleh ngaji ihya, artinya sudah dibolehkan ngaji ihya. Yang dianggap kastanya sudah tinggi. Tapi masih dilarang ngaji hikam, karena dianggap lebih tinggi lagi. Jadi rawan wahdatul wujud, rawan apa? Wahdatul wujud. Pemenang yang sumpek-sumpek malah jadi ini, itu sendiri, yang campur nanti duit barang. Tapi saya atas nama ilmu tetap memberanikan kadang-kadang kalau mau hikam memiliki. Supaya ilmu itu tidak terputus, meskipun ini termasuk ilmu hakikat. Ya supaya tidak terputus saja. Kalau terangkan, pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ngeten ini contoh yang kalau contohnya yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknani itu yang standar ya, kullu syai'in di sekabiane perkara itu halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat, entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat. Mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit hancur. Semuanya hancur dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat. Ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal. Mereka ngeten logikanya ngeten. Ya logikanya ngeten. Teng kitab hikam ini pula, itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin, sebagian nurul basirah, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, kita mudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi itu iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mata itu sudah engkas, tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan, ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya, kan napa kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga napa? Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Nggih, surga itu bukti ridha Allah. Sehingga penuh kenyamanan. Karena penuh ridhanya Allah, mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman. Karena ada Kalau masalah surga itu ridha Allah dan neraka itu suhtullah. Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Pun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat senang, juga punya sifat Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari Tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan wong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Wong Allah wujude saiki. Lho kita ini kan nyembah apa? Apa wujude saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demikian. Saiki tobat Muharram nih napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau baleni malih. Kalau surga bukan berarti terus gini. Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong koyo sampean iku sing ora ana terus. Sing ora ana iku pamahaman, dadi utekem sing ora ana iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah, neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtullah juga sekarang juga
Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah, berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk apa mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semulang Mustafa Ruhin goblok-goblok nak menawa ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engkok mulang ning Ruhin wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis ana Allah sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat tok wis amal. Mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake Allah terus. Jadi ya misalnya rasido lah ya apa-apa, apa mulang Ruhin rasido ya apa-apa, apa ngekek dhewe Ruhin rasido ya apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik rasido tetep ganjaran mergo kontrake sampai pangeran Allah ya wis wujud. Sedekah ben sing sida paham. Iku wis ditulis sita. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengin haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Nggih, mulai napa? Ibadah karena saya tahu golek haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Dari ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar. Mungkin nak kaya Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen sugih kepen sedekah. Kepen sedekah diridani pangeran kan begitu. Lah zaman ki melarat, ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau ono juga, jadi rasa kesusu paham kan. Dadi lha itu memang begitu, orang hakikat tuh enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman sugih untuk ridane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu. Demi waktu ngenteni sampean kan terlambat paham nggih. Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah sakul wis cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap kastanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, jangan ngaji mek kula enak, dadi mulai omah wis ibadah. Delik-delik kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Ndak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya ibadah. Itu sudah bagian dari. Menawa sampeyan trimo sampeyan, sak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok menlunga-lunga, nggak terus piye? Hukumnya iku piye? Ya hukum. Lho kalau udah cerita. Kiai Arwani top-top Kiai. Kiai Quran top-top rak Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng. Bawa urusan belanja bawa apa agak kereng. Cuma pindah di masjid aja. Jadi ya basaria sekali lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif, pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tahu wis problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gadah bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone men sampean. Lah nek kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari area. Sing ngono tok kuncine ngoten. Tapi kalau orang hakikat itu ya ndak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe ridho mek kodok kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melalikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Lah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual ya kudu tobat, paham nggih? Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di itu. Jadi nak goblok ora rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok di syariat, di syariat.
Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat. Maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Lalu kula ngrasa ibadah. Lah di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan salat, maka nanti salat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko. Nek kiai nek sepuh watak watuk apa ngimami kok ngombe pil sik bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku dari Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku ya cek salat terus senajan to urung salat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno jarak. Kanjeng Nabi itu kalau salat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah salat isya sekitar jam 1:30. Yapqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Iku separuh sahabat sudah turu. Sing Umar menutuki kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Nah, malahnya akeh kiai sing gak berturu terus salat ra wudu mergo hadis iku critane iku mereka ya namun tapi fasallahu alam yatawad. Jare wong fikih, mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser iku ora apa. Apa jare wong fikih lah, ono-ono ae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Nek Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rogen ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat, aku nak sugih pe sedekah, aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerean terus kowe sabar ya ibadah. Jika ora kemrungsung aku ibadah ngenteni sugih. Begitu juga yang ingin haji. Ditakdir apa haji, tapi ketika dia ingin sudah ditulis ganjaran, meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna washtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing asli dawuh Nabi, ora dawuh mubalek lho. Ngeling-eling. Ini ilmunya ulama, bukan mubalek. Harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran inna washtara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madun di badok ya gue sujud. Dua lesan ya gue mulang. Mertua dua lesan ya gue ngandani mantu. Mantu ya gue takzim mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat. Desainnya untuk apa? Taat. Ya, desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan. Potensinya saja baru potensi jadi.